Pelatih timnas Irak, Yesus Casas, mendapat dua nasihat dari pendahulunya Bassem Qasim menjelang duel kontra timnas Indonesia. Kedua tim bakal saling berhadapan pada laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Yesus Casas selaku pelatih timnas Irak telah mengumumkan daftar 26 pemain di skuadnya. Mengingat timnas Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga, Casas memilih untuk memanggil banyak wajah baru. Pelatih asal Spanyol itu hanya mempertahankan 14 pemain dalam daftar skuad Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Beberapa nama baru yang dipanggil adalah Ahmed Mangzi, Hussein Hassan, Ali Kadim, Kamil Saad, Marco Farag, dan Mohamed Altay. Keputusan Casas untuk memanggil banyak wajah baru menuai komentar dari mantan pelatih timnas Irak Bassem Qasim. Menurut Qasim, Casas telah membuat keputusan tepat mengingat Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Daftar skuad Irak yang diumumkan oleh pelatih Yesus Casas menggabungkan stabilitas dan ketekunan untuk sekelompok pemain tertentu. Dia juga memberikan kesempatan kepada wajah-wajah baru, seperti Muhammad Altay dan Marco Faraj, kiper Hussein Hassan dan Kamil Saad, dan Zaho kiper Ali Kazem. Strategi ini tepat dan cocok untuk Irak saat ini karena mereka dijamin lolos ke babak selanjutnya dan mengamankan tempat di Piala Asia 2027. Irak mencapai hasil positif yang membuat mereka lebih tenang pada tahap ini, kata Qasim, dikutip superbowl.id dari winwin.com. Qasim kemudian memberikan dua nasihat kepada Casas menjelang pertemuan melawan timnas Indonesia. Pertama, ia meminta Casas mulai mempersiapkan timnya dari sekarang untuk menghadapi putaran ketiga. Menurutnya, Casas perlu memperluas pilihan pemainnya agar tetap tampil maksimal jika ada pemain yang cedera. Irak harus mulai bersiap sekarang untuk tahap berikutnya, yang lebih sulit daripada tahap saat ini. Pada waktu yang tepat ini, penting bagi pelatih Yesus Casas untuk memperluas pilihannya. Hal ini untuk mendapatkan hasil maksimal jika sejumlah pemain pilar di skuadnya terkena cedera, kata Qasim. Selain itu, Qasim juga meminta Casas untuk melihat apa yang dibutuhkan tim di beberapa posisi, terutama lini pertahanan. Ia menilai Casas perlu memperkuat posisi tersebut dengan cara meningkatkan persaingan antar pemain. Casas perlu melihat apa yang dibutuhkan tim di beberapa posisi, terutama di lini pertahanan, ucap Qasim. Dia perlu memperkuat posisi tersebut di tahap selanjutnya dengan cara meningkatkan persaingan antar pemain di periode ideal ini, tambahnya. Irak telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga usai menyapu bersih 4 laga awal dengan kemenangan. PSSI terus mengupayakan agar naturalisasi Martin Paes segera rampung. Dengan begitu, Martin Paes bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga sisa di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari berselangnya, menjamu Filipina di lokasi yang sama. Timnas Indonesia sendiri yang mengoleksi 7 poin menempati urutan kedua klasemen Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara di posisi puncak ditempati oleh Irak dengan koleksi 9 poin. Vietnam menduduki posisi ketiga, 3 poin. Filipina berstatus juru kunci, 1 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Doakan secepatnya, ada proses yang baik, ucap anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Sabtu, 25 Mei 2024. Sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain timnas. Membela merah putih, kata Arya Sinulinga. Kini proses naturalisasi kiper FC Dallas itu sedang didorong ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS.
Lantaran, naturalisasi Martin Paes ini terganjal aturan FIFA. Martin Paes ternyata pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Jadi gini Martin Paes ini kemarin, ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 22 tahun, tutur Arya Sinulinga. Dan menurut regulasi FIFA, itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara, tapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi ke KNVB Belanda jadi ada syaratnya, ujar Arya Sinulinga. Status Paes yang sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, diharapkan semakin memuluskan persidangan di CAS nanti. Pemain berusia 26 tahun tersebut diambil sumpah kewarganegaraan, Selasa, 30 April 2024. Tapi kami harus punya hak mengajukan ke CAS, namanya, Badan Arbitrase Olahraga. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia, kata Arya Sinulinga. Makanya kemarin Martin Paes kami masukkan dan menjadi warga negara Indonesia, apalagi Martin Paes sangat pingin menjadi warga negara Indonesia, dan membela timnas. Jadi setelah kami jadikan WNI, kami punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS, kalau dia enggak WNI, kami enggak punya hak, makanya di WNI kan dulu Paes ini, setelah itu kami ke CAS, ujarnya. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski nantinya kalah dari Irak dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, ada syarat yang melatar belakanginya jika kondisi di atas dapat terjadi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia cukup memenangkan satu laga di antaranya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, amit-amit sekalipun kalah dari Irak, skuad Garuda tetap bisa memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima. Kok bisa? Setelah menjalani 4 pertandingan di Grup F, Timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 poin dari Irak di posisi teratas, serta unggul 4 angka dari Vietnam di tempat ketiga, dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung unggul jauh dari Vietnam dan Filipina, Timnas Indonesia hampir pasti menyegel tempat di babak berikutnya. Jika kalah dari Irak, Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Vietnam versus Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dipastikan takkan tergeser dari posisi 2 besar. Andai Vietnam bermain imbang dengan Filipina, koleksi poin mereka adalah 4, alias terpaut 3 angka dari Timnas Indonesia.